Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kami pribadi Asosprof Dr. Yulian Azhari, SOC SHMH, yang selalu berusaha untuk mengajak kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Dan begitu juga sahabat-sahabatku yang ada di luar negeri, yang sedang bekerja, yang sedang kuliah dan seterusnya. Marilah kita selalu mendoakan Ananda Lanang, anak Lanang ya, Ananda Farel Prayoga, di mana Ananda Farel Prayoga ini merupakan salah satu generasi muda di bawahnya generasi Z, di bawahnya Gen Z ya. Sangat muda sekali, tetapi karena potensi yang sangat besar sehingga dia dapat mengguncang dunia, mengguncang bumi Indonesia dengan prestasi-prestasi positif yang dimiliki oleh anak lanang kita, Farel Prayoga. Hadirin yang berbahagia, Farel Prayoga ini sering dalam beberapa waktu lalu pulang menjenguk orang tua, baik itu ibu kandungnya, ibu tirinya, dan bapaknya yang sekarang alhamdulillahirabbil alamin sudah keluar dari tahanan. Dan ini banyak sekali mendapatkan support yang luar biasa, perubahan pada ayah dari Farel Prayoga yang terjerat kasus judi online. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya peristiwa ini tidak dikehendaki oleh Farel Prayoga selaku anak. Walaupun sebelumnya sebenarnya dia sudah tahu bahwa ayahnya sering main game, main internet ya, dalam hal melakukan judi online. Sehingga terjeratlah kasus judi online ini, ayahnya ditangkap dan ditahan di penjara. Tetapi sekarang sudah keluar. Nah, ini sangat bersyukur Ananda Farel berterima kasih kepada aparat penegak hukum yang telah membantu membina ayah Farel Prayoga untuk kedepannya semakin bagus, semakin menjadi warga negara yang baik. Nah, ini dari sisi positif, Ananda Farel Prayoga ini selalu memberikan support yang baik selagi ayahnya di tahanan, yaitu selalu diberikan support, selalu berdoa, harus sering berzikir dan seterusnya, sholat yang baik. Nah, ini salah satu support yang diberikan oleh Ananda, anak lanang kita Farel Prayoga. Dalam beberapa waktu yang lalu, Farel Prayoga pulang kampung, melihat ibunya, ibu kandung, dan ibu tiri, dan seterusnya, ayahanda yang setelah selesai dari tahanan. Begitu juga rasa kangennya kepada Mas Fanus dan semua adik beserta kakaknya. Dalam hal ini menjalin silaturahmi itu adalah kewajiban semua umat. Kewajiban semua umat Islam itu harus menjalin silaturahmi. Karena dengan kita menjalin silaturahmi, Allah akan memudahkan rezeki kita, Allah akan memperpanjangkan usia kita, Allah akan memberikan kesehatan yang baik, dan Allah akan memberikan rezeki yang melimpah kepada orang yang melakukan silaturahmi, kepada orang-orang yang selalu sering melakukan silaturahmi. Nah, hadirin yang berbahagia, ini dapat menjadi pelajaran loh bagi kita bahwa Ananda Farel Prayoga ini, anak lanang ini sering bersilaturahmi. Kalau dia tidak silaturahminya bagus, nggak mungkin dia dapat Om Faiz ya. Di dalam ini Om Rais ya, sebagai manajernya yang sangat luar biasa. Sehingga Ananda Farel Prayoga ini sebagai artis, sebagai generasi muda yang sangat potensial, karena dia ulet,
dan silaturahminya bagus sehingga dapat ketemu Om Rais. Juga terima kasih banget kepada istri Om Rais yang telah bersedia mendampingi Om Rais di dalam yaitu memanajemen, membina, mengatur semua jadwal anak lanang kita Farel Prayoga. Nah, seseorang yang melakukan silaturahmi yang dengan luar biasa itu Allah akan berikan kemudahan di sana sini. Allah akan memudahkan semua kesulitannya. Innamal usri yusra. Bahwa sesungguhnya di mana ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita selalu mengindahkan apapun yang dilakukan, selagi itu positif yang dilakukan oleh Ananda Farel Prayoga, mari kita support. Mari kita berikan dukungan yang banyak, dukungan yang melimpah kepada Farel Prayoga. Karena akan dilihat oleh semua generasi muda di Indonesia ini, karena Farel Prayoga adalah public figure sehingga apapun yang dilakukan oleh Farel Prayoga akan menjadi sorotan yang banyak kepada warga negara kita bangsa Indonesia, terutama ini generasi muda, mak-mak Falop yang sangat saya cintai, yang sangat saya sayangi, saya sangat merindukan mak-mak Falop semua. Tinggal bapak-bapak Falopnya mana nih? Mak-mak Falop ini selalu hadir di acara kita ini di channel Dr. Yulian Azhari. Ini channel kita bersama loh, karena banyak sekali mensupport Ananda kita Farel Prayoga, yang sehingga pada saat ini semakin karirnya cemerlang, semakin banyak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berkat doa dari mak-mak Falop semua. Dan semua bapak-bapak Falop, kita inginkan juga seperti itu. Kita lihat bagaimana semangatnya mak-mak Falop ini di dalam mendoakan Ananda Farel Prayoga. Dan begitu juga sahabat-sahabat ada dimanapun berada, ada di Indonesia, ada di Amerika, Thailand, China, Tiongkok, Malaysia, Saudi Arabia, Qatar, Yaman, dan semua sahabat kita yang telah selama ini mensupport anak lanang kita Farel Prayoga. Terima kasih banyak, jazakallah. Semoga Allah selalu memudahkan semua urusannya, memudahkan semua urusan sahabat-sahabat kita. Allah berikan rezeki yang melimpah seluas langit dan bumi karena telah banyak mendoakan Ananda Farel Prayoga, dan Allah berikan kesehatan yang paripurna buat dirinya dan beserta keluarga besarnya. Hadirin yang berbahagia, jazakallah. Insya Allah semua yang kita sampaikan, yang kita utarakan hanya kepada Allah dan hanya milik Allah. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah telah berkehendak, Allah hanya berkata iya, maka akan terjadi segala sesuatu. Oleh karena itu, para sahabat-sahabatku dimanapun berada, jangan bosan berdoa kepada Allah. Jangan bosan mau bertemu Allah. Bagaimana bercita-cita ingin bertemu Allah di hari akhir nanti, dan ingin bertemu Allah, ingin bertemu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin bertemu Allah, kita ingin bertemu Rasul kita, maka banyak-banyaklah mendoakan orang lain, banyak-banyaklah mensupport orang lain, mensupport sesama, mensupport keluarga kita, dan menjadikan diri kita yang selalu tidak berputus asa, menjadikan diri kita yang selalu ceria, mensyukuri apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, kalau di setiap nafas kita, di setiap kehidupan, sendi-sendi kehidupan, langkah kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, detik per detik kita selalu mengucapkan zikrullah, berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak lagi berzikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Ini zikir yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Maha suci Allah, Maha suci Allah yang telah
memberikan ampun kepada kita, dan hanya kepada Allah yang Maha Agung kita memohon ampunan. Ini mulia sekali zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Barakallah, jazakallah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan Allah berikan kemudahan kepada semua urusan kita di setiap nafas kita, di setiap langkah kita. Barakallah. Jangan lupa like, subscribe yang banyak, dan bantu share channel YouTube kita, dan bantulah komen yang membangun ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.